Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini kita lanjutkan praktikum online tentang cara pemeliharaan kambing perah. Sebetulnya untuk kambing perah itu pemeliharaannya dengan kambing seperti mungkin video sebelumnya pada prinsipnya sama saja. Ya, cuma yang membedakan kambing perah di sini kalau saat dia itu kondisi sedang laktasi, ya, sedang saat memproduksi air susu, tentunya kebutuhan nutrisinya pasti akan lebih tinggi ya, dibandingkan dengan katakanlah dia saat waktu kecil ataupun saat kering ataupun mungkin sedang tidak laktasi. Ya, jadi pada prinsipnya adalah mirip ya, gitu saja. Jadi nanti saya di sini akan lebih banyak menyinggung tentang bagaimana proses pemerahannya ya pada kambing perah dan mungkin kambing perah apa saja yang mungkin dipelihara untuk bisa menghasilkan air susu ya, seperti itu. Sebelumnya saya singgung dulu air susu untuk kambing ya, itu sebetulnya itu itu kecernaannya ya, dari cernaannya itu lebih bagus sebetulnya ya untuk dicerna ya dibandingkan dengan air susu katakanlah sapi ya, karena ukuran partikelnya lebih kecil ya, seperti itu. Sehingga sebetulnya cocok untuk bayi ataupun semua umur sebetulnya bisa. Jadi biasanya tidak ada istilahnya itu untuk umur berapa gitu, tapi ini bebas untuk segala umur untuk kambing ya. Tapi memang kelemahannya ya mungkin tanda gitu ya, mungkin orang menganggapnya itu baunya khas ya, jadi agak menyengat tanda petik ya dibandingkan dengan air susu sapi. Karena kita tahu bahwasanya kambing kan memang cenderung baunya perengus istilahnya ya. Yang dari Malaysia nggak tahu perengus ya, perengus itu baunya pokoknya menyengat ya, baunya menyengat ya, seperti itu. Jadi mungkin ya kebersihannya harus lebih ditingkatkan ya. Kemudian nanti pemerahan sebaiknya jangan di dalam kandangnya itu ya, sebaiknya ada tempat tersendiri, itu lebih bagus ya. Mungkin sudah kita singgung sebelumnya, karena air susu itu mudah menyerap bau ya. Jadi kalau mungkin di dalam kandang itu kan nanti selain bau kuat dari perengusnya, bau menyengat tadi, juga ada tambahan mungkin ekstra dari bau kandang ataupun kotoran. Maka sebaiknya tempat pemerahan di luar dari kandang itu lebih bagus ya, saran saya adalah seperti itu ya. Jadi ya perlu diperhatikan bahwasanya pakan ya hijauan ataupun daun katakanlah seperti itu seperti secara umum ya patokannya adalah 10% dari berat badan. Walaupun nanti di video ini disebutkan mungkin hanya 3%. Kalau mungkin 3% itu biasanya dari bahan kering atau seperti itu. Dan itu pun itu harusnya bentuk kering. Kalau 10% itu segar ya, seperti itu. Kemudian konsentrat itu sama seperti sapi ya ataupun ternak rumian lain ya. Jadi mungkin saudara bisa berikan 1-2% dari berat badan. Apakah tidak boleh terlalu lebih ya, boleh saja, tapi nanti kan untuk efisiensi harus pertimbangkan ke arah sana ya. Baik anak-anakku ya, kita lihat video pemeliharaan kambing perah ini. Dan seperti biasa saya mohon izin untuk pemilik video di YouTube yang video Anda saya ambil untuk saya berikan pembelajaran. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya mengambil video Anda walaupun ini videonya semuanya dari luar negeri, tetapi saya tetap juga harus minta izin ya. Baik, karena kita lihat bersama. And proper nutrition. There are 5 breeds to consider in choosing your own dairy goat. One of the most popular dairy goat breed is the Anglo-Nubian. Ang mga Anglo-Nubian ay laylayang tenga at may high-pitched Roman nose. Anglo-Nubians can produce 2 to 3 liters of milk daily for up to 240 days. Second is the queen of dairy goats, the Saanen. Saanens are either white or cream in color
and can produce 2 to 4 liters per day for 240 to 260 days. Other breeds are the French Alpine, Toggenburg, and La Mancha, which are newly introduced in the Philippines. Jadi ini disebutkan di sini, inilah bangsa atau jenis-jenis kambing tipe perah. Ya. Tadi disebutkan yang pertama adalah Anglo-Nubian atau biasa disingkat Nubian. Ya. Kambing Nubian, kemudian Saanen, kemudian di sini Alpin atau French Alpin lengkapnya, kemudian Toggenburg, kemudian La Mancha. Ya. Dari sini sebetulnya yang disebut ini literatur mengatakan kambing perahnya dalam petik seperti kayak FH-nya ya, kalau sapi perah ya, sapi perah FH-nya ya kata seperti itu, ini adalah Saanen sebetulnya, karena dari produksi itu tertinggi dibanding bahasa lain secara umum adalah Saanen ya. Dengan Nubian agak berbeda sedikit ya, tadi disebutkan kalau sampainya kan tinggi Saanen, jadi memang di literatur disebutkan Saanen inilah yang sebetulnya kambing perahnya ya, jadi the best-nya akan seperti itu. Kemudian juga Nubian ya seperti itu. Kemudian juga ada Toggenburg ya, kemudian Alpin, La Mancha. Kalau di Indonesia itu mungkin yang terkenal kambing peranakan Etawa atau Etawa cross ya. Jadi persilangan antara kambing kacang dan Etawa atau Jamnapari. Ada juga bangsa lain ya, mungkin nggak disebutkan di sini ya, Jamnapari atau Etawa yang berasal dari India itu, kemudian dikembangkan di Indonesia, yang dikrossingkan dengan kambing kacang, kambing lokal Indonesia, sehingga yang disebut di Indonesia disebut sebagai PE, peranakan Etawa. Ada juga mungkin kambing Sapera. Sapera itu crossing antara Saanen dan peranakan Etawa. Jadi mungkin yang di Indonesia ada dijumpai Sapera, jadi kambing yang sudah crossing atau persilangan dari Saanen dan peranakan Etawa. Mungkin di Malaysia ada lagi, mungkin saya juga nggak tahu ya, mungkin di Malaysia teman-teman dari Malaysia mungkin sudah ada kambing lain yang crossing ya seperti ini ya. Important ang hygiene and sanitation sa housing ng dairy goats. The housing should be elevated. Ito ay para madaling linisin ang Jadi sama seperti di video sebelumnya. Jadi diperhatikan kebersihan. Ya, di sini kan kebersihan kandang, kemudian ventilasi kandang, ya seperti ini harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan pada kambing. Ya. Kalau seperti ini tentunya adalah kambing yang dipelihara di kandang panggung ya, dengan seperti ini karena ini kolongnya ya seperti itu. nalaglag na dumi. Dan ventilasi juga perhatikan. The flooring should always be dry and clean. Maaring madumihan ang gatas na makukuha kung madumi ang sahig na hinigaan ng kambing. Jadi ini kandangnya The area dibersihkan should ya. be well ventilated dahil very sensitive sa init ang mga gatasing kambing. In dairy goat farming, proper feeding and nutrition is essential. Jadi Because pakan dairy di goats sini require energy pakannya to dipotong-potong produce ya milk. habisnya. Jadi jual It is seperti ini. necessary to provide them lots of Kemudian grass dilakukan and legumes penimbangan to support sesuai their milk dengan production. berapa kambing yang ada di situ dan berapa. Ini yang tepat seperti itu. The daily food Jadi requirement nanti biar of dairy sesuai dengan goats dosisnya. should be at least 3% of its body weight in Kalau dry disebutkan di sini matter. adalah 3%, 3%. Tapi Kung ang sangat isang seperti kambing yang ay lainnya, may 10% aja. 30 kilos, Ya. ito ay Ini nangangailangan ng contohnya ini misalnya 900 grams of ini dry 3%. matter. Yang 10% Binibigyan aja. din ng concentrate feeds ang kambing. Nakadepende dengan ang konsentrat, amino feeds ya. sa nakukuhang nutrition ng kambing mula sa pagkain ng damo at legumes. Konsentrat itu bahan pakan yang Pwedeng kemudian ibigay ang tinggi feeds secara umum occasionally dibandingkan as a secara snack tujuan. or in between meals. Kemudian pencernaan di Maliban sa pagpapakain, kailangan ng Ini UMMB adalah o Urea Molasses urea Mineral molasses Block. block atau UMMB Bukod sa mineral block, ataupun ditaruhkan di maglagay sini ng salt seperti ini. lick. Kalau bentuknya Salt is biasanya another dibuat dari source of mineral paling needed gampang by kalau dairy goats. di bambu sini. Importanteng tama ang feeding para makasiguro na nasa kondisyon ng katawan ng kambing sa pagbubuntis Sorry, urea. Apa itu? hanggang pagkatapos nitong manganak. Molasses dan garam paling sederhana itu. Jadi molasses dan garam. Pagkatapos ng 3 months, pwede nang gatasan ang inahing kambing for milk production. Masasabing puno na ng gatas ang dede ng kambing kung ang dede nito ay halos lumalagpas na sa kanya.
Jadi kalau mau diperah, sebaiknya tadi ini contoh dikeluarkan dari kandangnya sendiri, kemudian dibersihkan, kemudian kambing sambil diberikan konsentrat supaya dia lebih nyaman, enjoy ya waktu diperah. Ya. Ang mga binti. Papuntahin ang Jadi goat seperti sa ini ya, kanya-kanyang jadi cubicle. tempat khusus pemerahan. Bigyan ang Seperti ini. bawat goat Kemudian ng diberi feeds. pakan This is necessary so that the attention of each goat is on eating. Before milking the Kemudian goat, dibersihkan. clean the goat's breast by Jadi dibersihkan puting-putingnya ini ya, termasuk juga ambing-ambing sekitar ambing, dibersihkan, dia dilap pakai kain lap yang dibasahi ya seperti ini ya. Jadi dibersihkan sebelum diperah ya, seperti keseluruhan nanti. wiping it one by one with one cloth per breast. This will make sure that the dirt on each breast is not passed on to the other. Then, use a dry set of cloth to dry each breast. Pagkatapos punasan, squeeze each breast. Kemudian pada sebelum diperah ya, maksud saya sebelum diperah yang sesungguhnya, artinya ini dilakukan pemerahan di awal. Artinya ini untuk mengecek kondisi air pertama, untuk mengecek kondisi air susu apakah ada satu kelainan. Ya, misalnya kalau ada campur bercak darah ataupun seperti itu, nah itu patut disingkirkan, tidak dilanjutkan karena itu adalah kemungkinan besar mastitis. Ya. Kemudian yang kedua alasannya supaya kebersihan ya. Jadi siapa tahu ada yang menempel pertama kan kotor katakanlah seperti itu air susunya, maka ini dibuang. Jadi pertama tadi untuk ngetes kondisi kesehatan dan air susu kebersihannya. Yang kedua alasannya seperti itu ya. To get the first squirts of milk. This is done to check if there are any signs of abnormality. When the milk and breasts are checked and clean, they are now ready for milking. Jadi setelah dibersihkan siap untuk Ilagay ang diperah. teacups on each Buang pertama breast tadi. to collect the milk into the tanks. Gatasan ng kambing araw-araw sa loob ng 7 months. After the milk collection, wipe each breast with clean cloth. Dip each breast on an iodine solution. Nah, ini setelah diperah tadi, dibersihkan lagi, dilap sebentar, kemudian dicelupkan di sini larutan desinfektan. Kalau warnanya ini coklat, ini berarti ini iodin ya. Jadi iodin yang diencerkan dengan air, kemudian puting tadi setelah diperah, dicelupkan ke larutan desinfektan ini. Tujuannya untuk mensterilkan, ya. Jadi untuk mensterilkan puting. Ya, seperti itu. Setelah diperah tadi. To prevent infection after milking. Pagtapos na ang lahat, pwede nang pabalikin ang goat sa kanilang pens. Jadi saya singgung bahwasanya di kambing perah ini ataupun di sapi perah biasanya adalah kasusnya sering adalah mastitis ya. Jadi infeksi pada mamainya ini. Jadi kalau nanti dia itu terjadi infeksi, maka otomatis air susunya akan terkontaminasi, ya, seperti itu. Makanya sebaiknya bagaimana treatmentnya? Ya saudara buang air susunya, artinya dikeluarkan dulu air susunya sampai tuntas. Kemudian setelah itu saudara treatment penanganan dengan diberikan antibiotik yang dimasukkan melalui lubang putingnya. Ya, lubang putingnya atau titnya itu ada suatu lubang. Jadi saudara masukkan dari sana. Itu biasanya menggunakan siring atau spuit ya. Itu khusus, jadi tidak jarum suntik seperti biasa. Itu biasanya spuitnya itu full dari plastik ya. Jadi ujung dia tanda petik seperti jarum yang kecilnya masuk itu juga dari plastik seperti itu. Jadi memang ada spuit atau siring yang khusus untuk gitu yang bisa nanti dimasukkan ke lubang puting atau tit tadi. Ataupun mungkin saudara bisa saja dimodifikasi dari jarum suntik biasa ya, itu dilepas ya, kemudian yang penting bisa masuk. Tapi kalau mungkin nggak bisa, katakanlah mungkin lubang kecil dan susah ya, saudara mungkin injeksi melalui intramuskuler juga bisa. Tapi kenapa tadi rekomendasi pertama saya adalah melalui lubang puting? Karena melalui lubang puting kan berarti langsung kepada sasaran ya, tempat yang langsung terjadi infeksi. Tetapi kalau intramuskuler ya juga bisa, tetapi lebih lambat ya, prosesnya pasti akan lebih lambat dibandingkan dengan langsung ke ekstra puting ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bisa saudara masukkan antibiotik ya, karena mastitis biasanya disebabkan oleh bakteri
ya. Pagkatapos makuha ang milk, isalin ito from the machine to the milk can na may salaan. Jadi disaring ya, difilter. Jadi setelah diperah tadi dimasukkan ke milk can ya, seperti itu. Kemudian saudara tetap dilakukan penyaringan. Takpan ng milk can at dalhin sa processing area. Dahil may distance between the milking parlor and processing area, isala muli ang milk to ensure the cleanliness of the milk. Jadi tetap difilter karena tujuannya kan siapa tahu nanti ada biasanya kan yang sering kan rambut dari bulu dari atau rambut dari kambing misalnya itu jatuh satu atau dua, ya itu bisa saja terjadi seperti itu. Maka ini difilter ya, disaring. Kemudian untuk proses lebih lanjut ya, jadi untuk air susu itu supaya steril ya, kalau mau dikonsumsi itu kan steril. Oh ya, saya singgung, air susu kambing secara umum biasanya harganya mahal ya. Harganya mahal dibandingkan dengan air susu sapi. Harganya bisa berlipat-lipat dari harga air susu sapi. Jadi lebih mahal ini. Maka sebetulnya prospek bisnisnya juga bagus kalau menurut saya, karena kan lahannya tidak begitu luas, pakannya juga enggak begitu banyak ya. Kemudian harga jualnya lebih tinggi, walaupun produksi air susunya memang tidak sebanyak, tapi kalau dikuruskan dengan harga yang tinggi juga mirip seperti kalau sapi katakanlah yang produksinya tinggi tapi harganya murah ya. Jadi ini menurut saya prospek. Kemudian pasteurisasi ini tadi mensterilkan ya, itu bisa dilakukan dengan pasteurisasi yang mungkin sederhana, artinya bisa dilakukan orang sekelas rumah tangga pun. Misalnya yang paling gampang adalah dengan dipanaskan dengan suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Ya, jadi air susu dipanaskan, nanti kita lihat bersama. Kemudian langkah berikutnya ada juga yang memanaskan dengan high temperature short time. Jadi dipanaskan dengan suhu tinggi tapi dengan waktu yang lebih singkat. Suhu berapa itu sekitar 72 sampai 75 derajat Celcius, tapi cukup sekitar 15 detik ya, 15 detik saja. Ataupun mungkin kalau menggunakan teknologi yang tinggi, ini biasanya di perusahaan-perusahaan ya, kalau saudara mungkin penggemar susu UHT ya, ultra high temperatur ya, berarti ini dipanaskan dengan suhu yang tinggi ya, ultra high berarti sangat tinggi, tapi waktunya lebih singkat lagi. Jadi saudara bisa panaskan sekitar 135 sampai 150 derajat Celcius, mungkin cukup sekitar 2 sampai 3 detik saja ya, kemudian segera didinginkan pada suhu sekitar 4 sampai 5 derajat Celcius ya. Itu berarti pakai pasteurisasi secara UHT, ultra high temperatur ya, seperti itu. Kita lihat. Ang pasteurization ay ginagawa upang maalis ang other bacteria and unwanted substances sa gatas. Ilagay ang kalderong may gatas sa isa pang mas malaking kaldero na... Jadi memasak susu pasteurisasinya tidak langsung ya, ini seperti ini kan tidak langsung, artinya dia ditempatkan katakanlah di tempat ini yang saya tunjuk pakai kursor ini, kemudian di bawahnya yang langsung ke api ini tidak tempat air susu ini, tapi ada tempat lain yang lebih besar yang diisi air ya, yang diisi air lagi ya, seperti ini. Jadi ini seperti ini ya. Kemudian sambil dipasteurisasi ini tentu sambil diaduk-aduk ya, supaya tidak pecah itu ya. Nah, jadi seperti itu. May tubig na nakasalang sa apoy. Haluin at i-check ang temperature ng gatas from time to time. Hintayin hanggang sa umabot ito sa pasteurization level o 160 degrees. Pagkatapos, ilagay ito sa isang planggana ng tubig para palamigin until the temperature goes down to 60 degrees. Once the milk is cooled, ilagay ito sa bote. Kemudian dimasukkan ke botol-botol yang sudah dilabel. Jadi terserah saudara. Tapi biasanya untuk menarik customer itu diberi rasa-rasa, katakanlah seperti itu ya. Untuk membantu mengurangi baunya, kalau mungkin baunya tinggi bisa aja dimodifikasi dengan saudara diberi rasa-rasa ya. Entah itu rasa durian, rasa melon, ya, leci dan sebagainya. Saudara tambahkan esen atau aroma di air susu kambing seperti itu yang setelah saudara pasteurisasi kemudian dimasukkan botol. Saudara lebih menarik lagi, saudara label seperti ini, diberi embel-embel yang menarik seperti itu ya, supaya customer lebih
tertarik untuk membeli produk saudara. And it needs to be chilled para hindi agad ito masira. Kaya tandaan, Jadi itu ya untuk di pemerahan pakai mesin. Berikut kita lihat kalau pemerahan bagaimana cara merah kalau sistemnya manual pakai tangan. Ya kita lihat berikutnya video ini ya. Jadi untuk pemerahan secara manual. Jadi mirip seperti pertama tadi, kita persiapkan diberi konsentrat ya, diberi konsentrat di kambing yang mau diperah ya. Kemudian operator ini ya, peternak sini mengambil kambingnya ya. Kemudian nanti kambingnya akan karena sudah terbiasa, nanti kita lihat langsung dia lari menuju tempatnya ya. Dia sudah paham ya, karena sudah terbiasa ya, sehingga sudah terlatih, sehingga otomatis dia setelah mau diginikan dia otomatis nanti jalan sendiri ke sini mau diperah. Jadi dipersiapkan konsentrat tadi lah seperti ini, dia naik ya. Kemudian kita bersihkan sama seperti di pemerahan pakai mesin tadi ya. Ini kita kunci kata lehernya seperti itu ya. Kemudian dipersiapkan peralatannya, dibersihkan dulu ambing putingnya ya seperti ini ya. Sebelum diperah seperti ini ya. Good morning, Goat Oke, Owners. saya This is percepat. Crystal with Blue Cactus Dairy Goats. And I've had a lot of questions surrounding how it is that you anything like that didn't get in there. Jadi seperti tadi dibuang ya, tapi ini sebaiknya seperti yang pertama tadi, video pertama ya, jangan dibuang langsung seperti ini. Ada tempat khusus, jadi untuk mengecek kesehatan lebih mudah. Kalau ada kelainan, pas dibuang langsung kan nggak tahu. Hanya untuk kebersihan aja loh yang ini. And Tidak dicek kebersihan apa itu here, it's cooperating. kesehatannya, air susunya So normal what atau you're looking tidak. for with your hands, you're really pinching it off up here, in between your finger and your thumb. You're going to be pinching off. Jadi kalau saudara lihat tadi, perhatikan bagaimana untuk memerah ya. Saudara langkah pertama menekan puting pada pangkal putingnya ya. Itu dengan ibu jari dan jari telunjuk ini ya, nanti diikuti dengan jari-jari berikutnya. Kita lihat video bersama. The teat, and then you will pretty much drain it out depending on how large the teat is. You're just going to be pushing your fingers to drain it out of that teat. But the most important part is making sure that you are, cutting off that amount of milk in the teat, and then you push the rest out with your fingers. So that is the most important part. If I'm just pushing the teat like this, you guys are going to be here forever. I mean, it comes out, but you'll be there forever. So this is a very dairy girl. She produces a lot of milk. So I get up as high as I can, I cut it off, and I'm squeezing it out. If you guys can see that. Jadi ini ya pemerahan secara manual. Kalau tadi kayak mesin Now, her enak. teats aren't as large as, say, a Nubian would be or some of my other does. So I pretty much am only using my pointer finger for this one. But if it was a larger teat, you would cut it off in between your thumb and your pointer, and then you would continue to use your other fingers depending on how large the teat is. But it is just that easy. And anybody who hasn't milked a Nigerian, it is not as hard as you would think it is. A lot of people are turned off by the smaller teats, but it's extremely easy. I've milked all kinds of sizes of teats. As far as Nigerians are concerned, I prefer the larger teated ones, but the smaller teated ones can very easily be hand milked also. Especially when they're dairy, you can get a lot further up, so it's almost like you're not Jadi only ini pemerahan milking secara the manual teat, ya. Jadi kita but, lihat kalau mungkin biar lebih partially up on the. pemerahannya dengan dua tangan ya. Kalau ini satu ya, ini dua tangan ya, seperti ini. Jadi mirip seperti tadi, cuma ini langsung kedua-duanya tangan kita bekerja ya seperti ini supaya lebih cepat selesai ya. Itu ya anak-anakku semuanya, pemerahan pada kambing perah secara manual. Kalau tadi pertama secara pakai mesin.
Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi pemeliharaan secara umum adalah sama dengan pemeliharaan kambing biasa, ya. Cuma pada saat kambing ini sedang laktasi atau sedang dipera ini, tentu saudara beri pakan yang tanda petik lebih kualitasnya, ya, supaya produksi air susunya tetap terjaga tinggi seperti itu. Kemudian dijaga kebersihannya supaya kambing tetap kondisi sehat, dan juga air susu tidak mengandung bau yang menyengat yang di luar dari bau alami dari kambing. Tapi bau alami juga bisa dibantu dikurangi dengan jaga kebersihan di kambing, ya, misalnya rutin dimandikan, ya, seperti itu, sehingga mengurangi bau perengus atau bau menyengat dari kambing. Kemudian pemerahan di luar kandang untuk mengurangi hal itu tadi, ya. Itu anak-anakku semuanya. Jadi lebih baik saudara mencegah daripada mengobati. Itu anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita bisa ketemu pada praktikum video selanjutnya. Terima kasih.